Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Fathur Rabbani yang pakai PDF nomornya 47. Iya. Yang pakai kitab berapa itu? 31. Qala Sultanul Auliya qaddasallahu sirrah. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu yaumat thulatha ashiyatan bil madrasati tasi'a asyara syawwala sanata khamsin wa arba'ina wa khamsimi'atin. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu, dan berkata Tuan Syekh radhiyallahu ta'ala anhu, yaumat thulatha, pada hari Selasa, asyiyatan, sore hari, bil madrasati, di madrasah beliau, tasi'a asyara syawwala, tanggal 19 Syawal, sanata khamsin wa arba'ina wa khamsimi'atin, tahun 545. Ini majlis tanggal 19 Syawal tahun 545. Al-Murai thawbuhu nazifun wa qalbuhu najasun yazhadu fil mubahati wa yaksulu anil iktisabi wa yakulu bidinihi wa la yatawarra'u jumlatan yakulul haramas shoriha yakhfa amruhu alal awami wala yakhfa alal khawasi kullu zuhdihi wa ta'atihi ala zahirihi zahiruhu amirun wa batinuhu kharabun. Kita potong dulu. Wailak. Apa Ustaz? Hah? Al-murai, orang-orang yang riya. Thawbuhu nazipun, pakaiannya necis. Pakaiannya bersih. Wa qalbuhu najasun, tapi hatinya penuh dengan najis. Apa? Orang yang ria, pakaiannya bersih, hatinya najis, hatinya penuh dengan najis. Udah tuh. Orang yang ria apa sih Pak Gesra? Orang yang ria
Hah? Pamer. Ria itu pengertiannya dua ya, seperti yang udah kita bahas sebelumnya, bahwa ria itu yang pertama orang yang dalam aktivitasnya tidak sesuai dengan tuntunan Allah. Yang kedua, orang yang mengharapkan sesuatu dari perbuatannya, itu ria. Jadi dua tuh ria itu. Hah? Mengharapkan sesuatu dari apa yang dia lakukan. Makanya Imam Sahal itu bilang, laisa 'alan nafsi asyaqqu minal ikhlasi. Tidak ada satu hal pun yang lebih berat bagi nafsu seseorang selain ikhlas. Karena kalau dia ikhlas, nafsu itu nggak dapat jatah apa-apa. Nah, kebanyakan kita ini dalam aktivitas kita itu pasti ada yang kita pengenin, ada yang kita arak. Kebanyakan kita dalam beraktivitas kalau nggak ada kepentingannya nggak mau ngerjain. Gimana Pak Gesa? Nah, kebanyakan kita dalam beraktivitas karena ada kepentingan. Kalau orang sini misalkan banyak yang datang ngaji, datang acara tahlilan, datang acara maulid, tujuannya biar nanti kalau ngundang enak gitu. Jadi datang ke majelisnya karena ada kepentingan, karena pengen hajatan biar ngundangnya enak gitu. Hah? Nyetor muka gitu. Kan kalau nggak kelihatan pisan begitu ngundang kagak enak gitu. Abu Ustaz. Atau yang biasa kita kerjain dah, kita duha niatannya biar rezeki kita lancar. Kita tahajud biar rezeki kita banyak. Itu namanya aktivitas yang dikerjakan karena adanya kepentingan. Kita mau ngerjain sesuatu karena ada iming-iming jatah di situ. Itu ria. Atau contohnya Ustadz Jack sengaja deketin Ustadz Sain karena besok dia mau nyalon gitu. Mau nyalon. Hah? Udah nyalon udah. Itu namanya ria tuh. Dalam beraktivitas, perbuatan yang dia kerjakan berdasarkan karena adanya kepentingan dalam dirinya. Kalau nggak ada kepentingan, nggak mau ngerjain. Orang yang ria pakaiannya emang bersih, tapi hatinya penuh dengan najis. Makanya lawanannya ikhlas. Ikhlas itu mengerjakan sesuatu sesuai dengan tuntunan yang Allah berikan. Yang kedua, tidak mengharapkan apapun selain ridho Allah. Itu ikhlas lawanannya. Nah, kebanyakan kita juga kan dalam kehidupan sehari-hari kita berbuat baik sama orang lain, kita sedekah sama orang lain, tujuannya biar dia baik lagi sama kita, atau tujuannya biar dia nurut kalau kita atur, tujuannya biar kalau kita saranin dia mau make saran kita. Itu kerjaan kita tuh rata-rata.
Itu yang disebut riya namanya. Kalau ikhlas mah yang penting saya mah ngerjain perintah Allah untuk berbuat baik sama tetangga saya, sama keluarga saya, sama warga di sekitar saya. Karena Allah perintahkan berbuat baik kepada mereka, ya saya kerjain berbuat baik. Kalau mereka mau berbuat baik sama saya, ya itu mah terserah dia. Kalaupun dia jahat sama saya, yang penting tugas saya berbuat baik. Itu ikhlas namanya, enggak ria. Apa pengaruh? Gitu. Gimana Pak Kesna? Orang yang ria pakaiannya bersih dan hatinya penuh dengan najis. Ya kalau pamer mah itu salah satu bentuk ria itu pamer. Yazhadu fil mubahati wa yaksulu anil iktisabi. Dia bersikap zuhud fil mubahati dalam hal-hal yang mubah. Wa yaksulu anil iktisabi, dan dia malas untuk berusaha, untuk bekerja. Apa? Saya baru paham itu dah. Dia zuhud terhadap hal-hal yang mubah, tapi sebenarnya dia cuma nurutin sifat malas di dalam dirinya karena dia malas sama kerja. Hal-hal yang mubah apa sih Ustaz? Hal-hal yang mubah. Kadang kita kan salah paham terkait zuhud. Kata kita orang yang zuhud nggak boleh punya rumah mewah. Kata kita orang zuhud nggak boleh punya mobil cakep. Kata kita orang zuhud nggak boleh punya duit banyak. Itu padahal pemahaman zuhud yang keliru gitu. Imam Ghazali bilang az-zahidul haqiqi, orang zuhud yang hakiki yaitu orang yang meninggalkan segala sesuatu yang membuat dia jauh dari Allah. Itu orang zuhud. Bukannya nggak boleh punya harta, bukannya nggak boleh punya duit banyak, nggak boleh punya rumah mewah, nggak boleh punya mobil bagus. Bukan, itu bukan zuhud namanya. Atau dalam makalah lainnya ada ulama yang bilang zuhud itu bukannya tarkul mal, az-zuhdu laisa bitarkil mal. Zuhud itu bukannya dengan meninggalkan harta, bukannya nggak boleh punya harta, bukan. Walakin bitarki ma yushghiluka anillahi. Namanya zuhud yaitu meninggalkan segala sesuatu yang membuat kamu lupa dari Allah gitu. Itu zuhud namanya. Nah, kebanyakan orang-orang yang ria, yang dalam aktivitasnya selalu berdasarkan kepentingan yang dia punya, itu kalau ngomong kayak orang zuhud. Lu ngapain sih kerja sampai segitunya? Ngapain sih nyari duit sampai segitunya? Ngapain sih dagang sampai segitunya? Duit mah kita cari, gua nggak bakal kita bawa mati gitu. Ngomongnya kayak orang zuhud. Gimana Om Budin? Ngapain sih lu beli mobil lagi gitu.
Rumah dibangun sampai segitu mewahnya buat apaan sih gitu. Padahal kan itu semua mubah, boleh-boleh aja gitu. Tapi orang yang riya ngomongnya begitu, dia zuhud terhadap hal-hal yang mubah, tapi sebenarnya itu cuma alasan karena dia males kerja gitu. Ya, ngomong sampai begitu, ngapain sih nyari duit sampai segitunya? Padahal mah cuma karena dia malas kerja aja gitu. Ini kita lempengin ya. Jadi zuhud itu bukan yang nggak boleh punya harta, bukan. Cari duit sebanyak-banyaknya, cari harta kekayaan sebanyak-banyaknya, beli mobil yang cakep, bangun rumah yang cakep gitu. Cuman kalau itu semua udah punya, harta yang kita punya, yang kita miliki, kita jariahkan, kita sedekahkan, kita jadikan alat untuk menopang ibadah kita gitu. Bukan yang nggak boleh punya harta, bukan. Hah? Nah iya, kan minimal kalau kita punya mobil yang rada cakapan, begitu malam Jumat mau berangkat ngaji bisa ngajak teman-teman kita kan gitu. Nah, kalau naik motor yang udah 13 suaranya gitu. Ntar belum mogoknya kan. Lah kan kalau naik mobil makan dari Muara Tawar kemari timbang setengah jam. Coba kalau naik motor nggak bisa masuk tol, jadi makin lama kan gitu. Jadi zuhud itu bukan yang nggak boleh punya harta, silahkan miliki harta sebanyak-banyaknya. Karena Islam juga punya perintah ibadah yang pakai harta. Kita diperintahin buat zakat, kita diperintahin buat haji, buat umroh, kita diperintahin buat sedekah, buat jariyah, dan semuanya pakai duit. Jadi jangan ngartiin zuhud itu nggak boleh punya harta, silahkan Bang Supri cari sebanyak-banyaknya, Bang Nudin cari sebanyak-banyaknya harta. Cuma kalau udah punya, jadikan harta itu sebagai alat untuk menopang ibadah kita, begitu. Jangan salah paham tuh. Kebanyakan orang-orang yang riya itu ngomongnya kayak orang zuhud. Ngapain sih nyari duit sampai segitunya, duit nggak dibawa mati gitu. Padahal itu cuma alasan karena dia males sama kerja. Wayak sulu anil iktisabi, dia males kerja. Ujung-ujungnya ngandelin ilmunya dah, nyari duitnya pakai tahlil. Nah iya kan, ama kerja males, nyari duit ogah, ujung-ujungnya udah dah nyari DKM masjid minta jadwal khotib, kan begitu. Kan begitu ujung-ujungnya. Datang ke acara tahlilan biar dapat hadiah, datang ke kematian sholat jenazah biar dapat hadiah, kan begitu ujung-ujungnya. Karena nggak mau kerja gitu. Makanya diterusin tuh, wa yakulu bidinihi, dan dia makan dengan agamanya gitu. Nyari makannya pakai agamanya. Ya tadi ujungnya kan, sholat duhanya diniatin biar rezekinya banyak, tahajudnya diniatin biar rezekinya banyak gitu. Udah saya mau nggak mau kerja, saya mau sila aja gitu. Ujung-ujungnya zikirnya diniatin biar rezekinya banyak gitu. Ama kerja sama ogah males gitu. Maka sampai dulu begitu ada sahabat yang diem aja di masjid,
ditegur sama Sayyidina Umar, inget innas sama la tumtiru dhahaban, langit itu nggak bakal hujan emas. Kalau pengen punya duit ya ke pasar, jangan di masjid. Ini mah di masjid aja lagi doa, ya Allah kaya, kaya, ya Allah kaya gitu. Apa sih? Ya Allah kaya, kaya gitu. Ujung-ujung waya kulu bidini, dia makan dengan agamanya. Mulai dah amalan apa aja dibaca sama dia. Sholawat harusnya kita hadiah buat Rasul, mempersembahkan sholawat kita buat Rasul, diniatin biar rezekinya lancar. Baca sholawat sekian ratus biar rezeki lancar. Baca la ilaha illallah harusnya mentauhidkan Allah, diniatin biar rezekinya lancar. Apa aja diniatin ke sono. Ama kerja sama ogah ngandelin sila aja. Ditambah belum tentu manjur ongkoh kan gitu. Itu waya kulu bidinihi waya walaya tawarra'u jumlatan. Dia makan dengan agamanya dan dia tidak menerapkan sifat waro sama sekali. Kerja ma yang diperintahkan oleh Allah, bahkan kalau kita baca keterangannya, tolabul halali faridotun ba'dal faridoti, mencari rezeki yang halal itu fardu setelah fardu yang lain. Itu mah nggak dikerjain, tapi nyari makan dengan agama dilakonin tiap hari. Ama kerja ama ogah, tapi semua ibadahnya diniatin biar rezekinya banyak, biar duitnya banyak. Itu muro itu. Iya, pakaiannya bersih, kelihatannya kayak orang rajin banget ibadah, tapi padahal kolbuhu najasun, hatinya penuh dengan najis. Makanya kalau pengen punya duit, lo yang muda-muda belakang kerja, bang, jangan ngandelin sila. Sila mah cukup ibadah kita buat Allah, bukan buat dapat rezeki. Ah? Oh, sila mah kagak rebahan. Sila kagak, kerja kagak ya. Udah tuh. Yakulul haramas shoriha. Dia makan sesuatu yang haram dengan jelas, yang jelas-jelas haram. Dia makan sesuatu yang jelas-jelas haram. Nah, kan riya itu sifat buruk yang dilarang oleh Allah. Kalau kita punya sifat riya, berarti kita melanggar larangan Allah. Berarti kita mengerjakan sesuatu yang haram. Kalau zikir kita arahin buat ke sono, duha kita arahin ke sono, tahajud kita, istighosah tadi itu yang sampai 2 jam kita arahin ke sono, sama aja berarti kita makan sesuatu yang jelas-jelas haram. Kerja mah yang fardu yang diperintah oleh Allah kagak mau, tapi zikirnya dijadiin alat buat nyari makan, buat mendatangkan rezeki, yang itu jelas-jelas haram buat dia. Gitu. Abang, makanya kalau zikir ya zikir aja gitu, nggak usah diniatin macem-macem, zikir aja. Apa pakai saya? Makanya ujung-ujungnya kalau dulu guru kita bilang, orang kalau dalam aktivitasnya ada sesuatu yang dipengenin, kayak zikir aja dah. Kagak dapat dia berhenti, dia dapat ya berhenti gitu. Udah setahun zikir mana kagak ada bolehnya pisan, diberhenti udah. Kagak manjur ini begitu. Dia dapat yang dia pengenin, berhenti juga udah dapat, ngapain sila lagi begitu.
Udah dapat, ngapain sila lagi. Nah kalau ikhlas mah saya mah zikir bukan karena pengen dapat sesuatu. Dikasih anugerah ya saya tetap zikir, nggak dikasih anugerah ya saya tetap zikir. Karena saya mah niatnya zikir, gitu. Bukannya pengen dapat anugerah dari zikir yang saya baca. Gitu. Makanya Imam Dhunnun juga bilang tuh, Imam Dhunnun al-Misri bilang tandanya orang ikhlas itu 3. Yang pertama, nggak peduli terhadap pujian dan hinaan. Mau dipuji orang ya tetap begitu, mau dihina ya tetap begitu. Dipuji nggak megar, dicaci nggak kincep. Yang kedua, nggak ngingetin apa yang dia kerjakan. Kalau kita kan kita inget-inget mulu ya. Perasaan udah zikir kok belum dikirim-kirim juga sama Allah begitu. Ngingetin apa Ustaz? Tiap hari begitu. Aduh. Ngingetin apa yang kita kerjain. Perasaan kita udah baik buat sama orang ya. Kok orang masih jahat aja sama kita. Itu namanya mengingat-ingat perbuatan yang dia kerjakan. Yang terakhir, mengharapkan imbalan dari apa yang dia lakukan. Itu 3 tanda orang ikhlas. Yang terakhir, tidak mengharapkan imbalan dari apa yang dia kerjakan. Tandanya. Gitu. Betul. Jangan sampai kita makan pakai agama kita. Tapi insya Allah ya di sini mah nggak ada. Paling cuma ustadz yang begitu mah. Yang makan pakai agama mah. Hah? Pakai nasi mah. Ada juga kadang-kadang itu yang Allah gedeg banget tuh, pedagang yang tukang sumpah biar barangnya laku sampai wallahi dah. Dia itu belum dapat lebihan saya bang, wallahi dah. Gitu. Itu pedagang yang tukang sumpah tuh Allah gede banget tuh pedagang yang begitu. Hah? Apanya? Semuanya gede makanya. Gitu. Bayaul halaf namanya, pedagang yang tukang sumpah. Atau kadang-kadang kita juga sering tuh nemuin kasusnya, ayo beli produk orang muslim gitu. Ada ajakan begitu padahal mah cuma pengen barangnya laku gitu. Itu namanya makan dengan agamanya. Kayak dulu ada Wiro Sableng Mat kan gitu. Wiro Sableng Mat. Apa Bu? Ya kan begitu. Ayo beli produk muslim, padahal mah tujuannya biar barangnya laku gitu. Itu namanya wayakulu bidinihi. Itu sama saja dia memakan sesuatu yang jelas-jelas haram, karena dia menggunakan agamanya untuk mencari makan. Kalau kemarin waktu saya ngaji malam Selasa, itu salah satu ciri ulama yang buruk itu dia ittakhadal ilma, dia menjadikan ilmunya sebagai alat untuk mencari makan. Udah tuh. Ya'kulul haramas shoriha yakhfa amruhu alal awami wala yakhfa alal khawasi. Diri orang itu samar di hadapan orang awam. Memang orang-orang seperti itu kalau sama orang awam nggak kelihatan. Yakhfa amruhu alal awami.
Pribadi orang seperti itu memang samar di hadapan orang awam. Orang awam mau udah iya aja, katanya mau udah cakep banget udah. Gitu. Wala yakhfa 'alal khawasi. Tapi hal itu tidak samar sedikit pun di hadapan orang khawas. Karena kelihatan ciri-cirinya orang-orang yang ria itu kelihatan dari aktivitas dia sehari-hari bisa kita lihat. Pokoknya asal lagi sholat jamaah di masjid pakai gamis, pakai sorban, begitu di rumah pakai kaos doang, itu udah ria udah. Masa pas partai lagi. Hah? Nggak ada sih, lagi pada ngaji sih, nggak ada. Apa nih? Gitu. Kalau lagi banyak orang jadi nambah semangat ibadahnya, begitu lagi sendiri langsung muncul sifat malesnya gitu. Apa sih? Hah? Lusa. Iya emang rata-rata kita begono, lagu kita ngaji rata-rata. Itu ciri-ciri orang ria tuh. Lagi rame-rame semangat buat ibadah, begitu sendiri malas gitu. Begitu lagi jadi khotib mah pakai qobliyah dulu sholat zuhurnya gitu. Begitu lagi sendiri nggak ada tugas, boro-boro qobliyah gitu. Hah? Oh. Dah. Kullu zuhdihi wa ta'atihi ala zahirihi. Semua sifat zuhudnya dan perbuatan taatnya hanya terdapat pada lahiriahnya. Nggak ada yang masuk ke hati bisa. Makanya biasanya yang dipentingin tampilan zahirnya doang ujung-ujungnya. Yang penting dandanannya rapi gitu. Nggak peduli hatinya mah kayak apa ge. Zuhudnya dan taatnya hanya terdapat pada bagian zahirnya saja. Zahiruhu amirun wa batinuhu kharabu. Bagian zahirnya makmur, tapi bagian batinnya runtuh. Ya karena kalau diibaratin rumah mah dari luar mah kelihatan kayak rumah Tionghoa gitu. Apa sih? Dari rumah mah itu rumah kelihatannya cakep banget, pas kita masuk ke dalamnya rusak gitu. Hancur. Atau kalau bahasa waktu kita baca hikam, dari luar mah kita lihat coran beton, tapi dalamnya isinya tinja. Jadi orang yang ria itu kayak sepiteng, luarnya dicor beton tapi dalamnya tinja isinya. Apa sih? Zahiruhu amirun wa batinuhu kharabu. Bagian luarnya kelihatannya makmur tapi batinnya runtuh. Atau kayak kacang mah dari luar mah kelihatan mulus-mulus, pas kita buka
kagak ada isinya, cuma hitam doang. Dah, terusin ini jam 2. Terus wailam ta'atullahi azza wa jalla bil qalbi la bil qalabi. Kullu hadhil asya'i tata'allaqu bil qulubi wal asrori wal ma'ani. Ta'arri mimma anta fihi hatta akhidun laka, atau pakai fi'il mudhari juga boleh ya, hatta akhidalaka minal haqqi azza wa jalla kiswatan la tabla awid. Itu kita potong dulu. Wailak, celaka dirimu, ta'atullahi azza wa jalla bil qalbi, taat kepada Allah azza wa jalla itu dengan hati, la bil qalabi, bukan cuma sekedar dengan badan, bukan hanya dengan badan. Jadi taat kepada Allah itu harusnya zahir dan batin. Zahirnya kita rapihin, batinnya pun kita rapihin. Zikir kita baca, niatnya kita lurusin. Sholat duha kita kerjain, tapi niatnya kita lempengin. Tahajud kita lakonin, niatnya kita lempengin. Itu perbuatan taat kepada Allah itu dengan hati, bukan hanya dengan badan. Jangan berhenti juga zikirnya, takut teriak berhenti lagi zikirnya. Sama aja meninggalkan sesuatu karena takut teriak, itu pun riya gitu. Terus gimana jadinya? Ya tetap kerjain, tetap, cuman niatnya dilurusin lagi gitu. Kita ziarah tiap malam Senin di sini, ya memang saya mah pengen ziarah, bukan biar rezeki saya lancar gitu. Lempengin aja niatnya. Saya istighosah tiap malam Jumat, ya saya mah pengen istighosah ngerjain perintah guru, bukan karena pengen rezeki saya banyak gitu. Udah begitu, tetap dikerjain semuanya, cuman niatnya dilurusin. Karena taat kepada Allah itu dengan hati. Apalagi kita emang sering dengar kan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wala ila amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak memandang kepada bentuk rupa kalian dan kepada harta kalian, yang dilihat hati kalian. Bahkan Imam Ghazali juga bilang, al ibadatu bizohiri, ibadah dengan bagian zohir tanpa hadirnya hati itu seperti jasad tanpa ruh. Makanya dua-duanya, zohirnya kita rapihin, bagian batinnya pun kita rapihin. Buang tuh sifat riya dari diri kita, buang niatan-niatan yang macam-macam dari hati kita. Udah murnikan, saya mah sekedar menjalankan perintah Allah, saya mah sekedar menjalankan kewajiban saya gitu. Kalau datang ke acara tahlilan, ya saya mah emang pengen mendoakan orang yang meninggal gitu. Kalau datang ke acara maulid, ya saya mah emang menghadiri undangan panitia gitu. Berbuat baik ke orang lain, ya saya memang diperintah untuk berbuat baik kepada siapapun kan gitu.
Buang kepentingan-kepentingan lain yang ada di hati kita, buang niatan-niatan lain yang ada di hati kita, dan murnikan. Jangan sampai masih terus ada sifat riya dalam diri kita. Kullu hadhil asya'i, semua hal ini, tata'allaqu bil qulubi, berkaitan dengan hati, wal asrori, dan sirri, wal ma'ani, dan ruh. Bukan cuma sekedar badan doang gitu. Tapi semuanya berkaitan dengan hati, dengan sirri, dan dengan ruh. Dan itu yang Allah nilai, karena innamal a'malu binniyat, amal perbuatan seseorang dinilai berdasarkan niatnya. Dia ikhlas apa enggak, riya apa enggak, baru itu yang dinilai. Badannya mah itu urusan kedua, tapi yang paling pertama hatinya dulu. Terus ini kalau kita terusin Ustadz kepentung ini. Dikit lagi ya. Ikhla anta hatta yaksuka huwa, copotlah pakaian kemunafikanmu sehingga Allah memakaikan untukmu pakaian keikhlasan. Ikhla thiyaba, itu bener ya? Ada yang lewat? Ada yang lewat? Ta'ari tadi ya? Ta'ari mimma anta fihi, tanggalkan, lepaskan semua yang ada pada dirimu. Itu sorban yang dipakai buat riya, lepas. Gamis yang dipakai buat riya, lepas. Lanjut. Lepaskan semua yang ada pada dirimu, hatta akhidalaka minal haqqi azza wa jalla kiswatan la tabla, dan aku akan mengambilkan untukmu dari Allah azza wa jalla pakaian yang tidak akan rusak. Walibasut taqwa dzalika khair. Gitu Ustaz. Pakaian ketakwaan. Lepas, buang sifat riya yang ada di hati kita. Itu. Tanggalkan sifat riya itu. Biar nanti diganti dengan pakaian ketakwaan, sehingga kita dalam aktivitas kita selalu ikhlas. Awid, ganti pakaianmu. Ganti pakaianmu. Kecuali yang udah seragam, boleh. Yang seragam kita nemu aja seragam gitu saja. Ikhla anta hatta yaksuka huwa, copot pakaian kemunafikanmu sehingga Allah memakaikan pakaian keikhlasan untukmu. Ikhla thiyaba tawanika fi huquqillahi azza wa jalla,
Copot pakaian penundaanmu dalam menjalankan kewajiban-kewajibanmu kepada Allah Azza wa Jalla. Yang biasanya kita selalu entar-entaran buat ibadah, selalu nunda-nunda untuk ngerjain kebaikan, untuk menjalankan perintah Allah, buang kebiasaan itu. Copot pakaian penundaanmu dalam menjalankan kewajiban-kewajibanmu kepada Allah. Kalau emang itu kewajiban kita, itu perintah Allah, itu kebaikan, buruan ngerjainnya, segera, jangan ditunda-tunda. Buang, copotin kebiasaan itu yang sering nunda-nunda. Apalagi emang kalau bahasa kemarin malam Rebo, kita udah tua, badan kita udah makin loyo. Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita ibadahnya? Gitu. Gitu. Copot penundaanmu dalam menjalankan kewajiban-kewajibanmu kepada Allah. Ikhla thiyaba wuqufika ma'al khalqi wa syirkika bihim. Copotlah pakaian ketergantunganmu kepada makhluk dan kemusyrikanmu kepada mereka. Yang kemarin-kemarin kita selalu bergantung dengan makhluk, bergantung dengan sebab, bergantung dengan kerjaan kita, dengan dagangan kita, dengan usaha kita, buang itu. Memang khudil asbaba, kerjain sebab, wala ta'taqida annaha taf'alu, kerjain sebab tapi jangan meyakini bahwa itu yang menghasilkan gitu. Yang penting tugas kita kerja, tugas kita usaha, tugas kita dagang, tapi hasil yang kita dapatkan harus kita yakini bahwa itu murni anugerah Allah, bukan karena kerjaan kita gitu. Ya kerja tetap semaksimal mungkin, sebaik mungkin, secakep mungkin kerjaan kita, tapi tetap hasilnya kita yakini bahwa itu anugerah dari Allah gitu. Copot pakaian ketergantunganmu kepada makhluk dan kemusyrikanmu kepada mereka. Nah, selama ini kan kita masih bergantung sama makhluk, bergantung sama sebab, bergantung sama kerjaan kita, usaha kita, sama bos kita, sama atasan kita, kebiasaan kita. Copot kebiasaan itu. Ikhla thiyabasy syahawati warru'unati wal ujubi wan nifaqi wa hubbika lil qabuli indal khalqi wa iqbalihim alaika wa atoyahum laka. Copot pakaian syahwatmu, warru'unati, dan kenakalanmu, kecerobohanmu, wal ujubi, dan sifat ujubmu, wan nifaki, dan kemunafikanmu, wa hubbika lil qabuli indal khalqi, dan kecintaanmu untuk diterima oleh banyak masyarakat, dan kecintaanmu untuk diterima di hadapan masyarakat. Ini mulai nih masuk ke ustadz nih. Copot pakaian itu. Wa iqbalihim alaika, dan datangnya mereka kepadamu. Copot pakaian syahwatmu, jangan ngikutin kepengenan aja,
Ingat, kita punya tuntunan dalam menjalani kehidupan. Ikutin tuntunan Allah, ikutin tuntunan Rasul, ikutin tuntunan guru-guru kita. Jangan cuma ngikutin kepengenan kita doang. Copot pakaian kecerobohanmu, teliti lagi, ini boleh apa kagak, ini halal apa haram, ini ada ridho Allah apa enggak, ini Allah seneng apa enggak. Copot pakaian kecerobohanmu itu. Wal ujubi, copot sifat ujubmu yang kemarin-kemarin suka ngerasa lebih baik dari orang lain, lebih bisa dibanding orang lain, lebih cakep dari orang lain, lebih banyak ibadahnya dari orang lain. Itu buang sifat itu. Sifat munafik ya tadi sama, sifat munafik. Luar sama dalamnya beda. Luarnya mah kayak orang bener, tapi hatinya penuh dengan najis. Wa hubbika lil qabuli indal khalqi, buang pakaian kecintaanmu untuk diterima oleh masyarakat. Buang pakaian itu. Seneng kalau banyak diundang sama masyarakat. Buang pakaian itu. Seneng kalau banyak orang yang deketin kita. Karena lagi-lagi kalau bahasan kemarin mah, yang menentukan kita bahagia dan selamat di akhirat bukan banyaknya kawan, bukan banyaknya teman. Wa'mal li nafsika qoblal mamati fala tagrurka katratul ashabin wa ikhwanin. Kadang-kadang begitu saja. Kerjakan untuk dirimu perbuatan-perbuatan baik. Jangan kamu tertipu dengan banyaknya kawan dan banyaknya teman, banyaknya jamaah, banyaknya orang yang dekat sama kita. Karena kalau perbuatan kita kurang baik juga banyak teman doang buat apaan? Gitu. Nggak ada manfaatnya juga. Tetap aja di Solo kita masing-masing kan. Semuanya mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan masing-masing. Buang tuh Ustaz kecintaanmu terhadap datangnya masyarakat kepadamu. Wa atoyahum laka. Copot pakaian kecintaanmu terhadap pemberian-pemberian mereka untukmu. Tadi itu apa lagi? Jangan sampai itu malah jadi kepengenan kita. Jangan sampai itu malah jadi tujuan kita. Punya banyak jamaah biar banyak yang hadiah sama kita, biar banyak yang ngasih sama kita. Copot pakaian itu. Wa atoyahum laka. Copot pakaian kecintaanmu terhadap pemberian-pemberian mereka untukmu. Ikhla thiyabad dunya wal bas thiyabal akhirati. Copotlah pakaian-pakaian kehobian dan kesenanganmu. Walbas thiyabal akhirati, dan kenakanlah pakaian-pakaian akhirat. Ini makanya kaitannya sama zuhud nih. Jadi dunia itu yang disebut dunia pokoknya kehobian, kesenangan, sesuatu yang membuat kita lupa dari Allah, sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah, itu dunia namanya. Nah, kalau zuhud itu bukan berarti kita nggak boleh punya harta, tapi kita harus meninggalkan semua kehobian, kesenangan, semua hal yang membuat kita lupa dari Allah, dan semua hal yang menjauhkan kita dari Allah. Namanya zuhud terhadap dunia namanya. Gitu. Bukan yang nggak boleh punya harta,
bukan yang nggak boleh kaya, bukan. Itu salah paham. Walbas thiyabal akhirati, dan kenakanlah pakaian akhirat. Setelah kita tinggalkan kehobian-kehobian kita dan kesenangan-kesenangan kita, kita siapin bekal buat akhirat kita. Kenakanlah pakaian akhirat. Tapi insya Allah di sini mah udah nggak ada yang seneng sama kehobian sih di sini. Lagi ngaji. Saya lupa ngerokok. Dah 2:30. Cukup dah tuh. Jadi buang tuh ya sifat ria. Pokoknya dalam aktivitas kita sehari-hari niatin bahwa saya cuma sekedar menjalankan perintah Allah, bukan karena ngarepin anugerah dari Allah, bukan karena ngarepin rezeki kita banyak, bukan biar orang baik lagi sama kita, bukan biar banyak orang bagi kita. Pokoknya udah cukup satu niatnya, saya mah sekedar menjalankan perintah Allah. Kita kerja sekedar menjalankan perintah Allah, kita dagang usaha menjalankan perintah Allah. Dalam semua aktivitas sehari-hari, mau itu di lingkungan keluarga, mau itu di masyarakat, ya niatin semuanya menjalankan perintah Allah. Dah, kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.